بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sambil saya menyampaikan hadis ini, di tengah-tengah penyebutan hadis ini saya akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan isi daripada konten daripada hadis ini. An Husain bin Abdurrahman, dari seorang tabi'in yang bernama Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu hari saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang dia adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah. Tiba-tiba Sa'id bin Jubair berkata kepada teman-temannya, siapakah di antara kalian yang tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Faqultu ana, maka Husain bin Abdurrahman berkata, saya tadi malam lihat bintang jatuh. Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Tetapi saya melihat bintang jatuh tersebut karena saya tidak tidur, dan saya tidak tidur, saya bukan karena sedang salat malam, tapi saya tidak tidur karena disengat binatang berbisa sehingga enggak bisa tidur. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ini dalil bahwasanya seorang dalam pembicaraan boleh saja bertanya tentang suatu hal, kejadian yang aneh. Seperti kemarin ada kecelakaan, kemarin ada sesuatu, enggak jadi masalah. Ada kejadian aneh, bintang jatuh atau meteor jatuh, maka Sa'id bin Jubair bertanya, siapa tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya lihat. Berarti Husain bin Abdurrahman begadang kalau begitu. Nah, para salaf dahulu kalau begadang berarti salat malam. Tatkala dia begadang, dia berkata, saya begadang sehingga saya bisa lihat bintang jatuh, maka orang-orang pasti menyangka dia salat malam. Maka supaya tidak disangka dia salat malam, maka dia bantah, dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, ama ini lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Saya tadi malam begadang bukan karena salat malam, tapi karena enggak bisa tidur, disengat apa? Kalajengking. Jadi ini sifat para salaf dahulu. Jadi kalau mereka tidak tidur bisa dipastikan mereka salat malam. Kalau kita belum tentu. Kalau kita tidak tidur bisa dipastikan nonton bola atau yang lainnya. Para salaf kalau tidak tidur salat malam. Sehingga supaya tidak disangka dia salat malam, dia tepis persangkaan tersebut. Karena di antara sifat yang tercela adalah sifat ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Sifat-sifat orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maka jangan sampai orang menyangka antum lebih hebat daripada yang seadanya, ya. Yang semestinya, yang hakikatnya. Kalau ada orang tanya sama antum, ya akhi, antum hafal Quran berapa juz? Kalau antum tidak punya hafalan, bilang aja baru juz 30, masih seperempat. Antum jangan bilang adalah berapa? Aduh, saya enggak pingin riya, padahal enggak ada hafalannya. Orang menyangka, wah ini hafalannya banyak makanya dia enggak mau riya. Bilang aja enggak ada. Bilang aja, jangan buat orang menyangka Anda lebih hebat daripada yang sungguhnya. Kalau orang kasih Anda sumbangan, tolong kasih sumbangan bagi anak yatim. Jangan Anda mengesankan bahwasanya itu dari kocek Anda. Bilang ada orang nitip kepada saya buat antum, ya, saya hanya sekedar menyalurkan. Jangan buat orang menyangka bahwasanya uang dari Anda. Berarti Anda ingin dipuji dengan apa yang tidak Anda lakukan. Itu sifat-sifat orang munafik. Lihatlah, Husain bin Abdurrahman tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, maka dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, tadi malam saya begadang bukan karena saya salat malam, tapi saya tidak bisa tidur karena digigit kalajengking atau binatang berbisa. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, fama sana'ta, waktu kau tersengat kalajengking, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, irtaqaitu, saya minta untuk diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, wa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang menyebabkan engkau minta untuk diruqyah? Apa dalilmu? Gampangannya kalau bahasa kita, apa dalilmu kok minta ruqyah? Ini biasa. Para salaf dahulu kalau diskusi biasa, ada dalil enggak?
Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan haditsun haddatsanahu Sya'bi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan kepada kami Asy-Sya'bi. Wa ma haddatsakum? Apa hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi? Kata Husain bin Abdurrahman, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu qal. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Husain dari Al-Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain, karena penyakit mata jahat, atau karena humah, yaitu karena demam akibat sengatan binatang berbisa. Jadi dia punya dalil sehingga dia minta ruqyah kepada orang lain. Nah, Sa'id bin Jubair sekarang ingin membantah Husain bin Abdurrahman karena hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan ruqyah, tapi tidak dari sisi pendalilan, tidak ada dalil menunjukkan boleh atau tidak ada dalil menunjukkan dianjurkan minta ruqyah. Paham? Tapi hadis itu hanya Rasulullah SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang paling manjur seperti buat penyakit ain dan penyakit demam karena disengat kalajengking. Ruqyah buat yang penyakit lain juga boleh, tapi yang paling manjur buat dua penyakit ini. Namun tidak ada dalam lafal hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan minta ruqyah kepada orang lain. Oleh karenanya Sa'id bin Jubair ingin membantah Husain bin Abdurrahman. Maka Sa'id bin Jubair berkata, qad ahsana man intaha ila ma qad sami'a. Sungguh baik orang yang melakukan ilmu yang telah sampai kepada dia. Dia puji. Jadi ini adab dalam membantah. Dia mengatakan, kau telah punya dalil, tetapi saya punya dalil yang membantah dalilmu. Kemudian dia mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, guru kami, menyampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, uridat alayyal umamu. Dinampakkan padaku umat-umat. Disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu diperlihatkan masa depan. Rasulullah SAW melihat ada sebagian wanita di neraka jahanam, ada seorang disiksa karena menyiksa kucing, ada seorang banyak. Rasulullah SAW melihat tentang masa depan. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi tatkala Isra Mi'raj tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, uridat alayyal umamu. Ditampakkan padaku umat-umat, seluruh umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulu wa ma'ahu rahtu. Maka aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma ar-rahtu. Ar-rahtu dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Entah 7 orang, entah 8 orang, entah 6 orang. Saya melihat seorang nabi, pengikutnya beberapa orang. Gampangannya demikian. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Dan aku melihat seorang nabi, pengikutnya cuma 1 orang dan 2 orang. Subhanallah, ada nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Yang lebih parah kata Nabi SAW, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, dia jalan sendirian. Ini dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak, dengan pengikut yang terbanyak. Lihat para anbiya, di antara mereka ada yang pengikutnya banyak, ya, dan ada yang pengikutnya cuma beberapa orang, dan ada yang pengikutnya cuma 1 orang, dan ada pengikutnya 2 orang, dan ada pengikutnya tidak ada sama sekali. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berdakwah 950 tahun. Alfasanatin ila khamsina ama, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia berkata, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku siang dan malam, bukan cuma pada isya aja, ya. Siang malam berdakwah. Luar biasa Nabi Nuh dengan berbagai macam metode. Thumma inni da'autuhum jihara, terang-terangan. Terkadang israra, dengan secara sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Namun semakin beliau berdakwah semakin lari orang. Dan Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar padahal tidak ada hujan sama sekali. Mulailah Nabi Nuh bikin apa? Kapal bersama umatnya. Datanglah kaumnya mengejek Nabi Nuh. Wahai Nuh, sudah ganti pekerjaan, tidak berdakwah lagi, jadi tukang kayu sekarang.
diejek Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apakah kita katakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Kenapa? Innama alaikal balag. Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengikutnya sedikit, Allah tidak mencela Nabi Nuh alaihissalam. Allah tidak mencela para nabi yang pengikutnya cuma 1, 2, beberapa orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena sebagian orang tatkala mereka berdakwah tidak ada pengikutnya, maka dia rubah cara dakwahnya. Pakai dangdutan misalnya, ya, supaya rame. Ya, misalnya. Memang rame. Orang-orang joget memang benar rame. Laki-laki perempuan kumpul ikhtilat, joget-joget ya. Pengajian dengan dangdutan ya. Apakah yang dibenarkan? Jawabnya tidak dibenarkan. Ini adalah talbisul haqq bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan ini tasliyah bagi Nabi, hiburan bagi Nabi, bahwasanya ternyata ada para nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Nabi mengatakan, saya menyangka itu adalah umatku, karena Rasulullah SAW tahu, dikabarkan oleh Allah pengikutnya banyak. Rasulullah SAW melihat pengikut yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW, aku menyangka itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu, tapi itu umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil bahwasanya umat terbanyak setelah umat Islam adalah umat Nabi Musa. Dalam riwayat dikatakan kepada Nabi, undur ilal ufuq, lihatlah kepada cakrawala yang lain. Tiba-tiba sawadun azim, tiba-tiba terlihat jumlah yang sangat banyak yang menutupi cakrawala. Dikatakan hadhihi ummatuk, inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tatkala menyampaikan hadis ini, kata Rasulullah SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, di antara umatnya ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, lantas beliau masuk dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Setelah Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, mulailah para sahabat bercengkrama di antara mereka, berdiskusi, siapa sih 70.000 orang tersebut? 70.000 orang banyak atau sedikit? Banyaklah daripada 20. Tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Untuk bayangkan kaum muslimin yang pernah hidup sejak zaman Nabi Muhammad SAW 1.000 tahun yang lalu, yang pernah hidup, yang sekarang sudah meninggal, yang sedang hidup sekarang berapa saja? Yang sedang hidup sekarang berapa kaum muslimin? Ada 1 miliar enggak? 2 miliar? 1, berapa jumlah kaum muslimin sekarang? 1, berapa? 1,5? Mungkin kira-kira 1,5 miliar. Belum yang akan hidup. Kalau digabungkan 70.000 sangat sedikit. Memang karena mereka ini orang-orang spesial yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka berbincanglah orang-orang tatkala itu, siapakah 70.000 orang ini? Faqala ba'dhum, ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Bisa jadi 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang merupakan sahabat Nabi, yaitu sahabat pertama, kaum Muhajirin, kaum Ansar. Sahabat Nabi, karena mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi yang telah berjuang, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan fala allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin 70.000 orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi Islam, kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka sebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar dari rumahnya, fa akhbaruhu, maka mereka kabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tadi berdiskusi tentang siapa 70.000 orang tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70.000 orang tersebut. Siapakah 70.000 orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan, pengobatan kai. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat, dengan suatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu, dengan bulan tertentu.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi 4 sifat yang disebut oleh Nabi tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Berdirilah seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku termasuk mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kau termasuk dari 70.000 orang. Oleh karenanya kita katakan Ukasyah pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Coba kalau kita hadir tatkala itu, kita, ya Rasulullah, saya juga. Ya Rasulullah, saya panitia ya Rasulullah. Saya ustaz ya Rasulullah. Kita memang ada, Rasulullah sudah meninggal, sudah selesai urusan. Faqama rajulun akhar, setelah Ukasyah dikatakan oleh Nabi, kau termasuk dari golongan mereka, dan benar Ukasyah akhirnya mati syahid. Dan ini sudah jelas masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, berdiri seorang laki yang lain, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga agar termasuk dari 70.000 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi SAW. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis sahih. Kenapa saya katakan Rasulullah SAW cerdas? Ya, karena Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang minta tadi. Coba kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya kamu juga. Satu lagi, ya Rasulullah saya juga. Ya kamu juga. Satu lagi, ya Rasulullah saya juga. Kamu tidak, waduh. Coba, mutung bisa jadi apa? Coba, kamu tidak, kira-kira mutung atau tidak mutung? Kasihan. Maka Rasulullah SAW menutup pintu celah, jangan sampai ada orang yang tidak termasuk 70.000 orang kemudian mengatakan saya juga Rasulullah, supaya tidak ditanya-tanya lagi. Maka Rasulullah SAW tolak dengan cara yang halus. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Ini cara jawaban Nabi yang sangat halus. Dan ini mengingatkan saya kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Suatu hari Syekh Abdul Razak mengisi pengajian, dan biasa tatkala pengajian ada qari'nya, ada yang baca buku, kemudian Syekh jelaskan. Satu hari yang baca buku ini bacaannya amburadul, nahwunya enggak benar, bacaannya salah, ya, sering salah. Yang harusnya fathah di dhammah, yang harusnya dhammah di fathah. Dan dalam bahasa Arab itu kalau dirubah fathah atau dhammah bisa merubah makna. Bisa merubah apa? Makna. Kalau saya katakan daraba Muhammadun Zaidan, artinya Muhammad sekarang dhammah, berarti dia subjek. Muhammad mukul Zaidan, Zaidan itu fathah, berarti dia maf'ul, objek. Muhammad mukul Zaid. Tapi kalau saya baca terbalik, daraba Muhammadan Zaidun, berarti Muhammad dipukul oleh Zaid. Bisa berubah makna. Dan ini pengaruh dalam bahasa Arab. Nah, orang ini baca salah-salah, harokatnya keliru-keliru, kita yang dengar gelisah. Tapi Syekh biarkan bacaan pertama. Kemudian Syekh jelaskan. Kemudian dia baca lagi, salah-salah lagi. Syekh biarkan lagi. Setelah Syekh ceramah kedua kali atau ketiga kali, kata Syekh, ganti yang lain. Ganti yang lain. Orang ini mungkin tersinggung kan? Ganti yang lain. Kok disuruh ganti? Maka datanglah orang kedua, bacaannya bagus, tidak ada salahnya. Dia baca terus bagus. Tidak lama kemudian kata Syekh, ganti orang ketiga, ganti lagi. Dan terus ganti orang keempat. Jadi sehingga yang pertama tidak tersinggung, seakan-akan disuruh ganti-ganti baca, padahal supaya yang pertama diganti. Ini namanya menegur tapi menjaga apa? Perasaan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini, ya. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya. Jumlah mereka 70.000 orang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, fastazattu rabbi, saya pun minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. 70.000 sedikit. Maka Allah beri tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan wa thalathu hathayatin min hadayati rabbi. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap 1.000 orang dari 70.000 orang tersebut bisa narik 70.000 orang. Ditambah dengan 3 kelompok manusia yang Allah tambah, yang kita tidak tahu satu kelompok berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab sekarang setelah Rasulullah SAW minta tambahan? Setiap 1.000 bawa 70.000, berarti berapa jumlahnya?
Pakai kalkulator aja, jangan susah lama-lama. Coba kalkulator coba. Berapa? Berapa itu? 70.000 kali 70.000 kali berapa? Berapa? Kebanyakan 70 juta. Berapa rumusnya? 70.000 kali setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Kebanyakan. 70.000 kali 70. Ingat, setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Benar atau tidak? Salah, 70.000. 70.000 kali 71. Yang satu pertama kok nggak dihitung 72 pertama, paham? Sudah paham sekarang? Makanya belajar. Jadi jumlahnya sekarang antum kali, sekarang 70.000 kali 71 berapa? Coba. Berapa? 4 juta. 4.970.000, lumayan. Masih ada kemungkinan kita. Masih ada kemungkinan. Berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa apa? Hisab. Amin ya rabbal alamin.